Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para wartawan dimanapun Anda berada saat ini. Apakah sedang bertugas, apakah sedang meliput, atau sedang mengedit berita di kantor, atau sedang istirahat dan bercengkrama dengan keluarga. Saya mengucapkan selamat kepada Anda. Mudah-mudahan tetap enjoy, tetap bersemangat, dan tetap termotivasi menjalankan tugas di era pandemi COVID-19 sekarang ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Andes Wahyudel Panggabean MH, Direktur Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center yang saya dirikan sejak tahun 2007. Sebuah lembaga pendidikan kursus yang berobsesi melahirkan wartawan profesional dan berintegritas. Ada satu hal yang sangat mengganggu kita akhir-akhir ini, yakni istilah tentang wartawan abal-abal. Saya tidak tahu dari mana munculnya istilah yang sangat-sangat mengganggu menurut saya, sekaligus membuat bercak noda bagi profesi wartawan, profesi yang sangat mulia ini. Satu-satunya profesi dan pekerjaan yang disebutkan Tuhan dalam Al-Quran. Dan malah dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat An-Naba yang artinya berita. Begitu mulianya tugas wartawan. Jadi kita tidak ingin ini dinodai oleh orang-orang yang mungkin merasa tidak enak dengan kehadiran wartawan. Karena memang wartawan itu tugasnya berburu informasi tentang fakta, peristiwa, kebenaran. Kemudian disampaikan kepada publik. Terlepas dari itu, 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2018, Dewan Pers memang mengekspos tentang data wartawan. Jumlah wartawan saat ini di tanah air sudah mencapai 100.000. Dewan Pers sendiri mengklaim bahwanya 10% dari angka 100.000 itu yang dinyatakan sudah menjadi wartawan berkompeten atau wartawan profesional. Saya tidak setuju dengan istilah abal-abal bagi yang tidak kompeten. Saya barangkali lebih tepat mengatakan bahwa wartawan yang belum berkompetensi itu adalah wartawan amatir. Meskipun sebenarnya istilah amatir itu berasal dari kata amateur dari bahasa Perancis yang artinya mencintai. Kalau memang kita, dimanapun kita saat ini berada, sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang pahlawan pena, sebagai seorang pemburu berita kebenaran, tidak senang dengan istilah abal-abal bagi yang tidak kompeten itu. Barangkali kita tidak perlu memperdebatkan itu. Dan kita tidak perlu menjadikannya itu sebagai polemik. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana cara kita mengembangkan diri menjadi wartawan profesional sehingga kita memiliki peran dalam kehidupan yang serba canggih sekarang ini. Untuk itu saya barangkali perlu menjelaskan sebagai seorang wartawan yang telah menggeluti profesi ini selama 35 tahun belakangan ini. Saya perlu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan wartawan profesional. Wartawan profesional itu adalah wartawan yang bekerja pada media-media yang mampu memberikan honorarium, mampu memberikan imbal jasa berupa gaji kepada seorang wartawan atas upah bagi skill dan keahlian yang dimiliki wartawan tersebut sesuai standar jurnalistik. Artinya seorang wartawan disebut profesional bila mana dia semata-mata hidup dari gaji ataupun honor dari media tempat dia mengabdikan diri dengan melalui profesinya. Lantas profesional itu sendiri tentu menuntut keahlian, menuntut skill dan keterampilan sesuai para syarat
yang dibutuhkan oleh profesionalisme jurnalisme itu sendiri. Kalau memang kita tidak mau disebut menjadi wartawan abal-abal oleh pihak luar, menjadi wartawan kacangan, menjadi wartawan murahan, menjadi wartawan amplop, segera perbaiki diri kita, kawan. Jadilah wartawan yang baik. Good, be a good journalist. Jadilah wartawan yang profesional, yang mampu hidup layak dari pekerjaan kita, dari profesi kita sebagai seorang wartawan. Caranya bagaimana? Yang pertama, Anda harus memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan wartawan. Apa tugas wartawan itu? Bila mana Anda tidak mengetahui secara filosofis tentang wartawan, tentang jurnalisme ini, Anda tidak mungkin bisa mencintai pekerjaan ini. Kalau Anda tidak mencintai sebuah pekerjaan, bagaimana mungkin Anda bisa memiliki dan punya keinginan untuk mempelajari ilmu yang dibutuhkan oleh profesi itu? Jadi syarat dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang punya keinginan menjadi wartawan adalah kenali profesi ini dengan baik. Seorang jurnalis, seorang wartawan, tugasnya adalah berburu informasi tentang fakta dan peristiwa berupa kebenaran yang kemudian disajikannya dalam media tempat dia bekerja berupa berita, kemudian dilemparkan untuk publik agar publik atau masyarakat bisa membacanya. Jadi tugas wartawan itu berburu berita, berburu informasi. Untuk apa? Untuk memenuhi keingintahuan publik atau masyarakat tentang informasi. Jadi ingat betapa mulianya tugas seorang wartawan. Berburu informasi berupa fakta-fakta dari peristiwa yang terjadi. Kemudian diolah menjadi berita. Ditulis sesuai standar jurnalisme. Kemudian disajikan di media tempat dia bekerja. Untuk disebarkan kepada masyarakat. Itu tugas wartawan. Lantas, bagaimana cara dia berburu informasi itu? Bagaimana teknik dan strategi dia? Ada ilmunya. Makanya dipelajari ilmunya. Bagaimana dia menembus narasumbernya. Bagaimana dia melakukan wawancara. Bagaimana dia melakukan permintaan konfirmasi. Bagaimana dia menulis beritanya. Bagaimana dia menjalankan profesi-profesi. Menjalankan semua proses pekerjaan itu. Sesuai standar jurnalisme. Ada ilmunya. Tidak sembarangan. Yang namanya profesi itu memang memiliki keahlian. Apabila seseorang telah memiliki ilmu itu. Dan ilmu itu kemudian dikembangkan. Menjadi sebuah skill dan keahlian. Atas dasar pengetahuan dan kepemilikan skill itulah. Kemudian dia bisa melamar menjadi wartawan. Di media besar. Yang akan memberi gaji atau honorarium kepada dirinya. Sebagai pemangku profesi. Agar dia bisa hidup dari profesi itu. Kita menggunakan istilah honorarium. Karena honorarium itu berasal dari bahasa Prancis. Artinya penghormatan yang semula digunakan istilah itu. Kepada para sastrawan di Prancis. Yang nilai tulisan sastranya memang tidak bisa dibayar dengan uang. Kembali kepada profesi itu. Lantas bagaimana caranya? Apa langkah-langkah yang harus ditempuh jika seorang ingin menjadi wartawan profesional?
Saya sudah menyebutkan tadi bahwa yang pertama, dia harus mengenali profesi ini. Harus mengenali secara filosofi. Kalau Anda tidak kenal, Anda tidak sayang. Kalau Anda sudah benar-benar memahami dan mengetahui apa sebenarnya tugas wartawan, kemudian dari sana Anda akan mengambil kesimpulan. Apakah Anda tertantang? Apakah Anda tertarik? Apakah Anda jatuh cinta dengan wartawan? Atau malah tidak sama sekali. Dengan dasar cinta itu, karena Anda sudah mengetahui fungsinya, Anda diharapkan akan bersedia meluangkan waktu untuk lebih banyak mendalami dan mengetahui karena mempelajari ilmu jurnalistik itu. Tujuannya jelas agar Anda memahami ilmunya, memahami skillnya, dan Anda bisa dikatakan ahli dalam profesi ini meskipun pada batas-batas jurnalistik dasar. Melakukan wawancara yang baik, meliput bicara standar jurnalis, kemudian menjalankan profesi wartawan ini sesuai dengan kode etik jurnalistik Indonesia. Dan kemudian menuliskan beritanya sesuai standar jurnalistik, sesuai standar kode etik, kode moral. Jangan sampai kita membuat berita yang melukai orang, yang menghujat, yang mengandung opini tanpa sesuai dengan fakta. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan gagal menjadi seorang wartawan profesional. Karena standar profesionalisme itu ada pada kode etik jurnalistik Indonesia. Oke. Nah, apa jalan yang harus saya tempuh? Kemampuan atau skill jurnalisme tidak datang seperti turunnya hujan di bulan Oktober. Anda harus belajar melalui lembaga-lembaga kursus, melalui lembaga pendidikan jurnalisme yang diajarkan oleh mentor, oleh instruktur, oleh dosen, oleh pengajar yang benar-benar sudah berpengalaman dan memiliki ilmu jurnalisme secara profesional. Jadi, pendidikan yang baik itu juga ditentukan oleh pengajar yang baik. Itu dia. Bagaimana caranya mendatanginya? Kalau di Pekanbaru ini, ya ini. Di sini. Di Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center, Jalan Rambutan nomor 13B, Kota Pekanbaru. Ya, Kota Pekanbaru. Lantas, saya Pak, belum memiliki waktu, belum memiliki dana yang cukup mungkin. Tetapi saya memiliki kemauan yang kuat untuk menjadi seorang wartawan profesional. Apakah saya bisa diberikan jalan lain? Bisa. Ada satu istilah, Bung. Saya katakan kepada Bung wartawan dimanapun Anda berada atau calon-calon wartawan. There is a will, this is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin dan pengelola Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center, sudah lama saya menyiapkan buku-buku yang Anda pelajari. Salah satunya yang menjadi standar ketika saya mengajar di universitas atau di lembaga ini sejak tahun 2007 silam. Inilah buku yang kita pakai. Wartawan berani beretika. Di buku ini dibahas secara lengkap bagaimana strategi menembus narasumber. Apa yang dimaksud kode etik. Bagaimana menjalankan dan menerapkan kode etik. Dan pengertiannya. Bagaimana menulis berita sesuai bahasa jurnalistik. Bagaimana melakukan konfirmasi untuk berita-berita dicari. Berita wawancara, berita kebakaran, berita kecelakaan. Semuanya lengkap di buku ini. Kalau Anda benar-benar serius, benar-benar punya keinginan yang kuat, dengan memahami dan menerapkan semua isi buku ini, saya yakin pengetahuan Anda juga
setara dengan siswa alumni dari lembaga ini yang mengikuti pendidikan secara konvensional. Oke, jadi intinya adalah kemauan. Setelah Anda mengetahui filosofinya, kemudian Anda berlatih. Anda harus belajar. Jangan sembarangan dengan profesi ini. Kalau Anda sembarangan dengan profesi ini, Anda akan celaka. Kalau Anda masuk ke dunia wartawan ini dengan setengah hati, Anda akan mengalami kegagalan. Kalau Anda masuk ke sini seperempat, yang Anda dapatkan bukan seperempat, tapi malah Anda tidak mendapatkan apa-apa. Ini profesi mulia. Jangan kotori ini. Tetapi jika Anda ingin menjadi wartawan profesional dan tidak mau disebut sebagai wartawan abal-abal, belajarlah. Belajar itu kewajiban semua orang beragama di muka bumi ini. Mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Tuhan memberikan kita kesempatan belajar di semesta yang fana ini. Untuk itu saya minta kepada Anda, dimanapun Anda berada, pelajarilah secara kontinu profesi kita ini. Teknologi terus berkembang. Teknologi terus meningkat, mengalami eskalasi peningkatan. Kita tidak bisa hanya tinggal diam dan menonton. Wartawan ini merupakan sebuah tugas, merupakan sebuah profesi yang punya tanggung jawab yang sangat besar. Yang pertanggungjawabannya kepada publik, bukan kepada pemimpin redaksi. Kemudian pertanggungjawabannya secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lantas, bagaimana kalau saya memang punya niat untuk belajar lebih tekun? Kalau Anda tidak bisa, tidak punya waktu, tidak punya dana untuk mengikuti pendidikan secara formal, apalagi di era COVID-19 sekarang ini, belilah buku ini. Dan buku ini tidak akan mahal dibanding dengan ilmu yang ada di sini. Ini merupakan pengalaman saya selama 35 tahun menjadi wartawan. Hubungi saya melalui WA dan telepon yang saya terakan di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.